Assalamualaikum, Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sampai juga baik. Alhamdulillah. Sampai juga di Frankfurt ya. Abdul Kelihatannya Munim, senang luar sekali. biasa. Alhamdulillah. Nah, lagi hujan rintik-rintik Iya, nih, rintik-rintik. dingin ya. Dingin sekali. Ini beda dengan di Wina kemarin. Wina tidak hujan tapi kabut. Waduh, alhamdulillah. Iya, oh iya, ini saya bawa oleh-oleh buat Bapak. Ini buku Merawat Indonesia. Ini kalau intelektual sama Ustadz hadiahnya selalu buku Hadiahnya ya. buku, Tapi ini insya lebih berharga dari yang lain. Amin, insya Allah. Oke, Ustadz, Siap. dalam kesempatan ini mau nanya dua aja boleh? Ya, boleh. Silakan. Pertama, Ustadz kemari kira-kira dalam rangka apa ini? Oh iya, saya kemari alhamdulillah mendapatkan kepercayaan ya. Jadi duta MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk sosialisasi Islam wasatiyah ya dalam konteks kebudayaan di Indonesia. Dan ini disponsori oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Ya. Warisan dan Diplomasi Budaya. Jadi kita kolaborasi dengan MUI untuk kolaborasi dengan MUI untuk menjelaskan Islam wasatiyah di Indonesia ini seperti apa. Kita ingin menjadikan Islam wasatiyah ini sebagai alternatif peradaban. Ada peradaban barat yang sangat sekularistik, materialistik. Kemudian ada peradaban yang sangat spiritualistik. Nah, sekarang ada peradaban Islam. Ya. Nah, Islam ini harus jadi solusi alternatif. Ya. Ya. Jadi, Ustadz ini kayaknya menjalankan diplomasi agama nih. Iya. Ini bisa dikatakan sebagai diplomasi keagamaan. Karena agama ini kan bagian dari atau bahkan menjadi supra sistem dari kebudayaan. Kalau di Barat, agama itu sub sistem dari budaya atau dari negara. Tapi kalau kita memandang Islam itu, agama itu adalah supranya, supra sistemnya. Jadi yang membawahi semuanya. Jadi saya pernah namakan yang gini nih, namanya diplomasi religius. Oh. Jadi kalau kita membawa pengusaha, kita bilang diplomasi Perdagangan, ekonomi. Kalau kita bawa seniman, kita bilang diplomasi budaya. Ya. Tapi kalau agama yang kita gunakan sebagai sarana diplomasi, menurut saya itu bisa dikatakan diplomasi religius. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, menurut saya memang seperti itu. Bahkan Rasulullah sudah mempraktekkan. Oh iya. Bagaimana Pesan-pesan keagamaan itu ya ditransfer atau disebarkan ke seluruh penjuru dunia itu melalui duta-duta. Maka Nabi mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius Romawi, kepada Kisra di Persia, kepada Mukaukis di Mesir, kepada Raja Habasyah Najasyi, kepada Raja Oman, dan raja-raja. Nah, itu bagian dari diplomasi. Urusan agama ya. Bukan mata agama. Melalui pintu agama. Melalui urusan kerjasama berbagai hal ya, untuk negara, untuk kehidupan sosial dan lain-lain ya. Berarti sekarang peradaban global, peradaban modern, sekarang agama itu juga ikut menentukan untuk menciptakan peace, perdamaian, stabilitas, kemudian dialog peradaban. Indonesia sekarang menawarkan interfaith dialog sama Islam rahmatan lil alamin. Itu bagaimana, Ustaz? Saya memandang positif, Pak. Jadi memang Islam di Indonesia harus diakui itu selama ini alhamdulillah jauh dari konflik, mengedepankan dialog, mengedepankan musyawarah, dan mengedepankan spirit perdamaian. Ketika banyak negara-negara muslim ini tenggelam dalam konflik berkepanjangan, dan negara muslim ini dikenal sebagai penghasil imigran terbesar di dunia seperti Afghanistan, Suriah, ke Eropa, dan lain sebagainya. Ustaz, jadi ini alternatif dari Indonesia ini. Ustaz mungkin melihat, saya juga menyaksikan ini Saudi, negara-negara Turki, mereka ada Islamic Centernya di berbagai tempat. Betul. Indonesia ini harus tampil, hadir di panggung Eropa ini untuk membawakan peradaban Islam. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, hemat saya Indonesia sebagai
negara muslim terbesar di dunia, ya, bangsa muslim terbesar di dunia, sudah saatnya lah memerankan diplomasi keagamaan atau dalam bahasa Bapak diplomasi religius. Ya. Karena populasi muslim Indonesia itu terbesar orang Islam. Yang ingin kita tampilkan ke dunia ini adalah Islam. Tentu bukan persoalan budaya dan agama itu melekat gitu loh. Sehingga tradisi orang Indonesia itu tidak lepas dari keagamaan. Nah, simbol yang menjadi tradisi dan agama kita itu adalah masjid. Karena masjid sebagai pusat peradaban. Maka saya pikir Indonesia sudah sangat layak dan sangat pantas, bahkan sekarang ini darurat. Hukumnya wajib punya Islamic Center di Eropa. Ya. Iya. Punya cita-cita membangun miniatur Masjid Istiqlal di sini. Bagaimana menurut Ustaz? Saya sangat mendukung. Saya rasa kalau dijadikan miniatur Masjid Istiqlal sebagai ikon kita, lambang persahabatan, dimulai dari di Jerman, habis itu nanti ke negara lain, ini akan menjadi satu ide yang besar nih. Gimana menurut Ustaz? Saya sangat setuju, Pak, karena hubungan Indonesia dengan Eropa kan sudah terjalin lama. Ya. Bukan hanya di masa-masa kolonialisme, tentu itu yang sesuatu hubungan yang bisa dikatakan gelap lah. Tapi di era kebangkitan, Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan berkemajuan. Kita punya tokoh kaliber Pak Habibie. Beliau besar di Jerman, kemudian menempuh pendidikan tinggi di Jerman, menjadi orang hebat di Jerman. Masa kita tidak punya ikon, bukan hanya sebagai tokoh intelektual, tapi ikon peradaban Islam dari Indonesia ini yang disandingkan dengan figur Habibie. Wah, ini perlu nih disampaikan sama Pak Habibie ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Orang MUI, orang Muhammadiyah, ya, dosen. Ya. Di mana lagi Bapak dosennya? Saya dosen di UHAMKA, di Jakarta. UHAMKA, alumni Timur Tengah dari Ya. Al-Azhar. Masya Ya. Allah. Sampai jumpa. Insya Allah, mudah-mudahan. Demikian wawancara kami singkat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.